Halo guys, balik lagi bersama gue Regen di channel YouTube Mega Audio Jakarta. Nah, hari ini gue kedatangan tamu spesial, Adi dari Pioneer ya. Iya, apa Halo. kabar bro? Bro Adi, ya. Bro, hari ini kayaknya kita mau ngebahas banyak nih, terutama kita mau ngobrol singkat nih, ngobrol santai lah ya, mengenai tren audio gitu ya, tren audio mobil, terutama yang lagi marak-maraknya lah, terutama kalau kita kan di Jakarta nih ya. Di Jakarta, mungkin di daerah lain kita mungkin ada perbedaan, tapi kalau di Jakarta sendiri ini yang kita mau bahas nih, tren audio gitu. Ya, kalau di daerah sendiri sih sebenarnya lebih banyak ngikutin dari Jakarta. Oh, jadi gitu. ngikutin. Jadi ya kiblatnya memang dari Jakarta. Oke. Mereka kadang-kadang di daerah pun ada beberapa yang ngelihat, oh di Jakarta lagi ngetren gini, mereka ikut. Oke, Seperti itu benchmarknya sih. di Ya, Jakarta ya. Betul, benar. Jadi kita tetap jadi yang dilihat gitu Iya, ya. Jadi betul. pasar Jakarta lah gitu. Bro, ini gue mau bahas nih, kalau dari kita ya, installer Mega Audio Jakarta. Kita kan udah belakangan ini, mungkin sekitar 2-3 tahun belakangan ini lah ya, tren audio yang kita lihat nih ya, ini mulai ngarah ke OEM look. Bukan ngarah lagi sih, sekarang bener-bener orang tuh nyarinya tuh bener-bener yang nggak mau kelihatan deh, pokoknya mau kayak original tapi audionya bagus. Simple installation lah ya. Iya, gitu. Nah itu kita juga sempat aware juga masalah ini, makanya kita kan keluar tipe untuk speaker nih ya. Untuk speaker, kalau head unit kan umum kita dan mereka universal, kita bisa pakai yang tipe apapun juga. Untuk speaker kita beberapa waktu lalu juga ngeluarin tipe baru. Jadi ada beberapa tipe untuk yang high res ya. Jadi kita ada keluarin 3 tipe, VR 170, terus V sama yang tipe J untuk yang low-nya gitu. Jadi tipe ini pun sebenarnya memang kita udah persiapkan dari lama. Kita juga ada beberapa tim dari Pioneer juga ke Indonesia, mereka survei mereka ada survei dan mereka mencoba. Yang kebetulan ini yang tipe yang VR ini sebenarnya itu memang tipe yang untuk Japan market. Jadi kita berupaya untuk bawa ini tipe masuk ke pasar di Indonesia. Ya kebetulan juga ya diterima, ya kita juga sangat bersyukur banget nih. Jadi momennya pas, Pas banget. Tapi emang walaupun itu kan dia full dari Jepang ya. Ya betul. Untuk yang VR betul. VR ya. Made in Jepang. Tipe VR itu kan yang paling tinggi ya untuk seri speaker ya dari Pioneer yang flagship, udah high res. Nah, walaupun dia dari Jepang masuk ke Indonesia, pas juga nih karena trennya Indonesia juga lagi seperti itu gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman kita sebagai installer itu, salah satu kelebihannya ya mungkin nanti Bro Adi bisa kasih tahu lebih lanjut gitu, kenapa bisa seperti itu gitu kan. Karakternya yang VR ini, terutama yang VR ya, V sama J juga kurang lebih karakternya mirip-mirip, tapi ya beda seri aja gitu kan. Tapi yang kita tangkep sih suaranya itu ya, dia itu bisa, walaupun kan sekarang OEM tuh tutup-tutup gitu ya, terus posisinya kurang ideal gitu ya, kadang ada yang tanam kayak gitu, terus ada yang ketutup grill originalnya, dimana kita tahu bahwa kalau suaranya itu ketutup-tutup, banyak pantulan pasti bisa nggak maksimal gitu ya. Nah tapi yang spesialnya dari VR ini, VR sama J ini, suaranya tetap keluar gitu. Vokalnya tetap dominan, instrumennya tetap main, walaupun di tempat OEM looknya. Kira-kira kok bisa kayak gitu ya? Maksudnya secara teknologi gimana tuh? Kalau itu mungkin saya cerita sedikit dulu ya. Untuk yang VR ini kan memang sebenarnya tipe ini sudah ada di market untuk di Jepang. Dan kebetulan memang model ini lumayan populer di sana gitu, di Jepang. Karena memang di Jepang sendiri tuh banyak kan mereka kan konsepnya kan memang OEM look. Banyak juga mereka DIY. DIY ya. Di sana kan mereka banyak kan install sendiri ya. Ya betul. Makanya lumayan populer. Jadi kita coba bawa tipe ini masuk ke pasar ASEAN. Terutama kan kita ke Indonesia. Kita bawa ke Indonesia. Nah dari situ mungkin karena yang VR ini kan untuk yang tipe flagship harga pun mungkin masih lumayan mahal. Nah, makanya kita keluarin lah tipe-tipe untuk di bawahnya dia, yang V dan yang J. Tapi yang V sama yang J ini pun kualitasnya nggak perlu diragukan lagi, karena kita ibarat kata mencontek dari yang VR gitu. Jadi kita duplikat yang VR untuk
harga yang lebih ekonomis. Harga yang lebih gitu. ekonomis. Jadi untuk dari fungsi sama secara umum itu hampir sama. Ya mereka semua tiga-tiga sudah high res gitu. Nah itu mungkin high res Ya, ya. jadi udah high res gila speaker ini gitu dengan harga yang lebih terjangkau. Oke. Jadi ya mungkin itu kelebihannya kali ya karena dia udah high res, suaranya juga jadi bagus walaupun di tempat OEM gitu ya. Ya mungkin kalau mau menambahkan kalau yang VR sendiri pun dari Twitternya pun kita udah aluminium gitu. Jadi ya magnetnya juga udah neodymium gitu kan. Jadi kan untuk kualitas suaranya pun lebih benar. Pasti lebih oke ya. Betul. Jadi dan fittingnya itu pas banget sih sebenarnya. Ya kalau ngobrol sama beberapa temen sih mereka suka tampilannya gitu, gahar. Jadi beberapa tuh suka, wow keren nih Twitternya gitu. Kalau kita lihat Jepang banget nih gitu kan. Karakter suaranya juga kalau kita bilang Jepang banget nih. Berani jadi dia. Jadi ya itu menarik sih yang jadi dia two way, bisa OEM look dan udah high res gitu ya. Nah, mungkin bisa juga mitos berikutnya ya. Mitos kita ngomong mitos ya. Banyak yang nanya nih, kalau penempatan OEM look itu bisa bagus nggak sih audionya gitu ya? Iya. Kalau menurut Bro Adi gimana tuh? Sebenarnya saya agak susah menjawab nih. Mestinya yang menjawab nih Regen ya, lebih ngerti masalah instalasi. Tapi sih pada dasarnya selama ini memang two way itu kan memang base atau standar. Ya kan untuk instalasi mobil. Jadi kalau saya rasa sih dengan adanya speaker kita ini yang baru sangat membantu sekali. Harusnya sih kualitasnya bisa dimaksimalkan dengan suara gitu. Ya terbukti juga kan kita beberapa kali juga kan suka ikut kompetisi dan sebagainya. Dan hasilnya juga lumayan memuaskan gitu istilahnya. Ya harusnya sih jadi kalau dari Pioneer sendiri ya teknologinya udah sebenarnya udah mendukung ke hal sana lah ya. Walaupun di tempat OEM tetap bisa suaranya nanti tinggal kalau kita installer ya nanti kita tinggal tuning suaranya aja kayak gimana. Jadi tetap masih butuh bantuan dari Regen supaya hasil speakernya bisa maksimal. Ya itu juga main di tuningan suara tetap bisa tentunya bisa menghasilkan suara yang bagus dengan komposisi barang dan juga instalasi tuning yang benar juga. Kalau ngomong komposisi barang, kita juga selain speaker high-res ini juga kan ada, sebenarnya kita Pioneer sendiri kan udah full line up. Iya, benar. Dari head unit juga kita sudah ada head unit yang high-res. Untuk menunjang speaker juga kita ada amplifier yang high-res. Jadi sebenarnya kita juga berusaha gitu, berupaya supaya untuk semua line up kita ada full high-res. Gitu ya, untuk yang full high-res tersebut gitu. Terutama yang head unit kita bro, yang Z93 itu kan, itu juga lumayan lagi oke juga nih. Flagship kita nih. Flagshipnya dari Pioneer juga untuk head unit. Betul, benar-benar. Yang seri 9. Nah itu menarik juga, dia kan 9 inch ya. Benar. 9 inch dan sekarang juga mobil-mobil kayak Toyota gitu, mobil-mobil barunya sekarang head unitnya gede-gede tuh. Nah karena itu juga makanya kita untuk yang seri head unit, kita ngomong head unit head unit yang seri 9 ini kita keluarin 2 tipe. Jadi yang pertama itu tipenya ZS 9350 BT. Yang S ini diperuntukkan untuk OEM look. Jadi untuk mobil kayak Innova, Fortuner, Alphard itu kita tinggal langsung plug and play. Jadi benar-benar OEM look rata nice ya, gitu. Nggak ada floating ya, nggak floating ya berarti ya. Untuk mobil lain yang tidak bisa dengan OEM look, kita juga menyediain tipe yang ZF 9350. Nah, 93 ini yang bentuknya floating dan dia universal bisa untuk semua mobil. Ya, benar. Tapi kalau untuk fungsi dan kebisaan mereka sama. Gitu. Jadi ya terutama ya udah full high res, terus udah wireless CarPlay, Android Auto, dan bisa web browsing juga. Betul, bisa web browsing. Jadi kalau misalnya mau buka YouTube dan teman-temannya ya bisa langsung ya benar. Nah, yang enaknya lagi kalau dari web browsing ini nih, kalau misalnya sekarang kan teknologi kan cepet banget nih, ada updatean terbaru. Nah, sekarang tuh customer juga udah nggak usah datang ke toko atau minta tolong kita update, bisa langsung di web browsing itu kita connect, kita bisa automatic update untuk dapat software terbaru. Software terbarunya. Jadi kalau
orang konsep over the air ya gitu ya. Udah kayak handphone aja nih, kita ada aplikasi mau update bisa langsung. Ya. Gitu. Keren sih. Nah itu head unit yang fitur entertainment-nya lengkap. Betul. Dan kualitas suaranya udah high res gitu ya. Betul. Nah itu head unit tuh ya, flagshipnya. Masih ada banyak lain juga kan yang betul. Masih ada yang seri 7 juga. Ya seri 6, seri 6, ya. 5. Betul. Terus juga ada yang single din juga masih betul, ada kan? Masih ada. Semua masih ada dari single, dari range yang untuk menengah ke bawah sampai ke atas kita masih ada. Masih ada ya. Range. Jadi fleksibel lah, tetap Pioneer kasih jadi pilihannya beragam gitu ya untuk semua mobil, mau dari yang udah berumur sampai yang paling baru gitu ya. Ada pilihan lah ya di sana gitu. Terus kalau kita ngomongin juga nih, kan Pioneer juga yang maksudnya salah satu yang favorit juga di Mega Audio tuh. Sub kolong. Subkolong, ya seperti yang tadi Regan bilang kan, emang trennya kita mau yang easy installation gitu kan ya. Kita subkolong juga ada beberapa tipe sih, tapi yang mungkin kalau di Mega Audio ini paling populer adalah yang TSWX 010. Ya. Jadi sebenarnya kalau yang TSWX 1010 ini banyak juga sih yang suka, karena memang bentuknya kan compact ya kan, kecil gitu kan. Terus penempatannya juga agak unik. Kalau biasa kan di bawah jok atau di belakang, kalau yang ini tuh bisa di bawah dashboard. Iya benar, gitu. bisa. Jadi kan biar ngeluarin suara lebih maksimal. Dan yang paling ini sih, ini subwoofer dapat penghargaan. Jadi penghargaan di Europe ya, IESA. EISA Award. Jadi dia dapat penghargaan Asia Award untuk Best Compact Subwoofer. Gitu. Jadi kalau untuk mau yang bass lebih kencang, kita juga ada tipe yang 400 DA. Ya. Itu juga ada tuh di Mega Audio. Nah, makanya itu modelnya agak lebih tebal, tapi suara lebih powerful. Ya, benar. Itu ya ada beberapa mobil kalau kita rekomen kalau mau bass yang lebih kencang, lebih enak pakai itu kalau muat ya gitu ya. Kalau enggak pakai yang kecil tapi bisa 2 biji. Bisa pakai 2 piece gitu. Kalau di Mega Audio kayak gitu tuh. Kalau yang untuk yang tipe-tipe umum kita ada yang tipe 130 DA. Itu adalah yang tipe yang umum lah, yang standar seperti subwoofer aktif. Ya, subwoofer pada umumnya. Sebenarnya Pioneer masih ada satu lagi yang unik subwoofer aktif itu. Jadi kalau ada tipe 70 DA, TSWX 70 DA. Jadi itu subwoofernya dia sudah ada box agak besar. Jadi ini peruntukannya untuk taruh di belakang. Iya. Kenapa dia buat seperti itu? Jadi kalau misalnya orang yang mau suka bawa barang atau apa, mereka bisa taruh di atasnya karena dia bahannya tuh kuat, kokoh gitu. Suara pun oke. Itu TSWX 70 DA. Udah ada belum di Indonesia? Ada. Udah ada. Oke, nanti coba ya kita lihat ya nanti ya. Makanya untuk yang mau coba-coba Pioneer bisa langsung ke Mega Audio nih. Langsung ketemu Regan. Nanti kita juga di sini bisa demoin kok. Ya. Di sini bisa kita demoin suaranya gimana, dari speakernya, subwoofernya mau gimana gitu kan. Terus ya banyak lah di sini, banyak bisa kita beneran kasih tunjuk gitu sebagai representatif gitu kan dari Pioneer sendiri gitu. Nah mungkin kedepannya nih, kita ngomongin kedepannya gitu ya. Kalau boleh di spill dikit nih ya, kalau boleh di spill dikit nih, Pioneer nih ngarahnya kemana nih? Kalau ngarahnya kemana ya mungkin nanti ditunggu aja. Akan banyak kejutan-kejutan di tahun ini. Jadi ya kita tahulah 2 tahun belakangan kan karena COVID, Corona dan sebagainya, kita agak sedikit mati suri. Tapi harusnya tahun ini kita bisa banyak berbuat sesuatu. Dan produk-produk kita juga ada beberapa yang bakal muncul di tahun ini. Gitu. Kalau yang paling dekat mungkin bisa pada tunggu bulan depan kita ada produk baru. Siap. Ditunggu guys. Bulan depan kita ada 3 produk baru dari Pioneer. Jadi bocoran nih. 3. Ada 3. Tapi ini berarti bulan apa tuh? Bulan Mei ya? Ya, bulan Mei kita akan ada launch 3 produk baru. Oke. 3 launch produk baru, kita nantiin banget nih apa aja nih produknya kan. Ya moga-moga di tahun 2022 ini atau seterusnya juga Pioneer bisa lebih banyak berinovasi lah ya, terutama untuk di bidang car audio sendiri ya. Oke.
Oke, Bro Adi, kayaknya itu dulu kita bincang-bincangnya. Terima kasih banyak Sip. udah Thank you. menjelasin nih tentang tren audio, mulai dari tren audio ya sampai Pioneer kayak gimana nih untuk tren yang sekarang dan kedepannya gitu ya. Mudah-mudahan ya kita sama-sama bisa maju, bisa sama-sama ya mengembangkan car audio di industri di Indonesia lah gitu ya. Paling itu aja dari kita, nanti kita akan lanjut nih. Tadi kita bakal ke demo room kita, gue bakal tunjukin. Oke. Biar yang pemirsa juga pada tahu nih, beneran kita ada demonya dan bisa langsung tes gitu di sana. Jadi yang mau coba produk Pioneer bisa langsung ke Mega Audio. Siap. Baik. Nanti bisa langsung WA kita ada di bawah dan alamat kita juga ada di bawah nih. Langsung aja bisa kunjungi workshop kita atau enggak konsultasi bisa secara WA juga bisa nih. Oke, Wadi, ini demo room kita nih. Jadi di sini kita biasa kasih dengar untuk customer nih. Untuk customer, ya. Karena kita nggak bisa ngomong ini bagus, ini lebih bagus dari itu gitu. Semua balik lagi ke selera. Ya. Jadi itu kenapa kita ada demo room di sini. Nah ini yang kita ada display nih, ada speaker yang VR nih Ya. dari Pioneer, terus powernya Pioneer juga, terus subwoofer yang Z series nih. Betul. Jadi ini full line up Pioneer Iya, ya. benar. Ya. Nah, jadi sebenarnya gampang banget. Jadi orang tinggal kalau dia punya HP atau suara musik sendiri gitu ya, tinggal connect Bluetooth, terus play aja musiknya gitu. Bisa langsung coba di tempat lah. Iya. Jadi sebelum membeli, customer juga bisa langsung mencoba produk Pioneer di Iya. Audio. Udah tinggal dengar. Biasa kita compare gitu kan. Misalnya VR sama yang J. Kan ada perbedaan harga, ada perbedaan suara juga Ya, kan gitu. Jadi tinggal customer milih aja yang mau mana gitu, sesuai budget dan selera suara dia gitu. Ya paling itu aja nih. Jadi Super simpel sih. benar. Jadi yang mau coba-coba produk Pioneer bisa langsung ke Mega Audio. Iya bener banget. Kita bisa demoin deh di sini pokoknya. Ya guys ya, thank you. Yo.